Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 6, berjumpa kembali dengan Ustadz Fajrul dalam pelajaran bahasa Arab. Kali ini Ustadz Fajrul akan menerangkan tentang dhamir dan fi'il mudhari' yang ada di bab fisahati kedua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita baca doa sebelum belajar dahulu. Ustadz Fajrul awali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku, Ustadz akan awali dulu pembelajaran kali ini, yaitu dengan silakan dibuka bukunya. Kita lanjutkan pelajaran fisahati kita, yaitu ada di halaman 21. Fisahati di halaman atau di taman. Yal'abu Isa fisahati yaumal ahad sobahan wa yajlisu 'alal a'syabil khadra. Ustaz artikan perkata yal'ab itu bermain, Isa itu nama orang, Isa fi di as-saha. Ustaz artikan halaman, yauma hari ahad atau minggu, sobahan pagi hari, wa dan yajlisu duduk, ala di atas, a'syab rerumputan, al khadra hijau, al hawa'u jamilun wasyamsu syati'atun wassama'u sofiyatun zarqa hunaka yajidu. Nah, ini terputus. Al hawa cuaca, jamilun Ustaz artikan bagus, wadan asyamsu matahari, syati'ah cerah, wadan as-sama langit, sofiyah juga sama artinya cerah, zarqa biru, hunaka di sana, yajidu menemukan atau mendapatkan. Isan nakhla yang taqilu wa yatiru min makanin ila akhar. Isa an-nakhla itu lebah, yang takil berpindah, wa yatiru terbang, min dari, makanin suatu tempat atau tempat, ila ke, akhor lain. Ustaz artikan tempat lain. Watil katuyur taharradat bisautihal jamil yajidu aidon azharon. Dan dan tilka itu, at-tuyur burung, taharradat berkicau, bisautiha dengan suaranya, al-jamil Ustaz artikan di sini yang merdu, yajidu terdapat, aidon juga, azharon bunga, mutanawwi'atun min hal wardah wa tilka wardatu launha hamra wa raihatuha zakiyah. Mutanawwi'atun artinya bermacam-macam, minha di antaranya, al wardah mawar, wa dan tilka itu, al wardatu mawar, launuha warnanya, hamra merah, waro'ihatuha baunya, zakiyah harum. Nah, itu Ustaz tadi menggal perkata. Kalau ini terjemahan secara keseluruhan di halaman.
Ya, nanti dibaca. Isa bermain di halaman pada hari Ahad pagi hari. Dia duduk di atas rerumputan yang hijau. Cuacanya indah, matahari bersinar terang dan langit berwarna biru cerah. Di sana ia menemukan lebah yang terbang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan itu burung berkicau dengan suara yang merdu. Ia juga menemukan bunga yang bermacam-macam, di antaranya bunga mawar. Dan bunga mawar itu berwarna merah, baunya harum. Baik, itu tadi terjemahan secara utuh dari bacaan atau al-qiraah yang ada di halaman 21 di buku paket kalian masing-masing. Selanjutnya pada pelajaran ini Ustadz akan berikan sedikit pelajaran. Mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya, yaitu isim domir. Domir itu kata ganti. Nanti silakan dibuka anak-anakku buku paketnya halaman 22. Pengertiannya, isim domir adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu benda atau seseorang, ya, benda atau orang. Nah, dalam bahasa Arab, domir itu dibagi 3: munfasil, muttasil, mustatir. Ya, yaitu munfasil itu artinya terpisah, muttasil artinya bersambung atau tersambung, mustatir artinya tersembunyi. Tapi pada kesempatan ini anak-anakku, Ustaz tidak akan menjelaskan semuanya, sesuai dengan standar di bukumu, yaitu yang munfasil, yang terpisah saja. Selanjutnya, nah ini contoh domir munfasil, ya. Itu ada tunggal, double atau jamak. Tunggal itu mufrad, tunggal, ya. Double itu ini musanna, ya, dan jamak, ya. Tapi anak-anakku, kita nggak usah belajar yang jamak dan double, hanya belajar yang tunggal yang sudah kita kenal, yaitu huwa, hiya, anta, anti, ana, dan pengecualiannya adalah nahnu. Nahnu ini untuk semuanya, ya. Di situ ada keterangan orang ketiga laki-laki BA itu, yaitu huwa itu adalah kata ganti orang ketiga laki-laki, atau orangnya tidak ada, atau orang lain yang sedang dibicarakan, yaitu laki-laki. Hiya adalah kata ganti orang perempuan, kata ganti ketiga orang perempuan. Anta, kamu, artinya berarti kata ganti orang kedua laki-laki. Anti, kamu, orang kedua, kata ganti orang kedua berarti perempuan. Ana, saya atau aku, berarti kata ganti orang pertama untuk tunggal, dan nahnu untuk yang banyak, dua dan seterusnya, adalah kata ganti pertama untuk menunjukkan kita atau kami. Tapi konsentrasinya ke yang tunggal. Ustaz terangkan yang ini. Nah, ini tunggalnya. Dia kalau diartikan secara sederhana, huwa berarti dia laki-laki, hiya berarti dia perempuan, anta berarti kamu untuk laki-laki, anti berarti kamu untuk perempuan, ana berarti saya, dan nahnu adalah kita atau kami. Contoh kalimat dhamir munfasilah. Huwa ustadun, dia adalah seorang ustad. Jadi nggak boleh huwa ustadatun, salah, ya, karena itu laki-laki. Hiya mudarrisatun, nah, baru dia adalah seorang guru perempuan. Anta nasyidun, kamu ditunjukkan kepada orang laki-laki. Nasyidun, rajin, kamu anak yang rajin, laki-laki yang rajin. Anti tilmidatun, kamu seorang murid perempuan. Ana muslimun, saya seorang muslim. Nahnu, kami, kita, min Indonesia, dari Indonesia, dari negara Indonesia. Nah, itu penggunaan sederhana dari dhamir munfasil, dhamir yang terpisah dari kata lain, ya, dia berdiri sendiri, tidak ada perubahan bentuk. Nah, selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il itu artinya adalah kata kerja.
Kalau mudhari itu sederhananya adalah fi'il mudhari adalah kata kerja yang menjelaskan sesuatu yang sedang kita lakukan atau akan kita lakukan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada, tapi dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris itu ada. Kalau bahasa Inggris namanya present tense. Ya, aktivitas yang dilakukan ketika itu atau yang akan datang atau yang dilakukan akan datang ya. Tanda fi'il mudhari yang paling gampang ditemui adalah diawali huruf alif, nun, ya, ta. Biar diingat, disingkatnya adalah Anita ya, Anita. Nah, alif, nun, ya, ta ini di depan kata kerja, ditaruh di depan kata kerja, itu biasanya disebut dengan fi'il mudhari atau kata kerja yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Makanya di depannya ada pasti alif, nun, ya, ta, 3 huruf ini. Kita singkat dengan Anita. Oke, saya contohkan. Nah, kita sekarang pakai dhamir huwa. Ustaz contohkan kata kerjanya adalah kataba. Kataba itu menulis. Kalau digunakan dengan dhamir huwa berarti menjadi yaktubu, ada tambahan ya di depannya, yaktubu berarti dia laki-laki sedang menulis. Secara lengkap misalkan huwa yaktubu fil madrasah, dia sedang menulis di sekolah lah itu. Atau huwa ini bisa diganti nama orang. Muhammad yaktubu fil fasli, Muhammad sedang menulis di dalam kelas. Nah, selanjutnya dhamir hiya. Nah, dhamir hiya ini di depannya bukan ya, karena perempuan diganti maka tak tubuh. Nah, itu berarti arti maknanya adalah dia perempuan sedang menulis. Fatima ya, Fatima taktubu fil fasli, misalkan Fatima menulis di dalam kelas. Nah, gitu ya. Terus kemudian dhamir anta. Dhamir anta ini sama dengan dhamirnya hiya, depannya hurufnya taktubu. Mada taktubu ya Muhammad, misalkan saya tanya kepada Muhammad, apa yang sedang kamu tulis ya Muhammad, wahai Muhammad. Mada taktubu ya Muhammad, apa yang sedang kamu tulis Muhammad. Itu cara penggunaan secara kalimat. Kemudian contohnya selanjutnya adalah anti. Kalau anti taktubina, taktubina ada tambahan ya dan nun di belakang kata kerjanya. Ustaz contohkan, mada taktubina ya Aisyah, apa yang kamu tulis wahai Aisyah. Penggunaannya untuk perempuan. Yang selanjutnya adalah dhamir ana aktubu, ya ada tambahan alifnya di depannya ya. Ana aktubu fil fasli, saya menulis di dalam kelas. Kemudian ada dhamir yang terakhir adalah nahnu. Nahnu naktubu fil fasli, kami semua, misalkan kita atau kami sedang menulis di dalam kelas. Begitu penggunaannya ya. Jadi itulah kalimat sederhana dari fi'il mudhari. Sampai di sini anak-anakku pelajarannya. Insyaallah nanti ini ada bentuk PPT-nya bisa di-download, dan nanti di Google Classroom Ustadz kasih kunci jawaban untuk latihan soal di buku paket mulai halaman 22 sampai halaman 26 ya. Baik, Ustadz akhiri, mari kita baca dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.